Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan inovasi kurikulum, Ibu Dr. Raudatul Jannah MA, dan juga teman-teman mahasiswa kelas 5E Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkanlah saya mewakili kelompok 8 ya untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Jadi akan kami kemas berupa PowerPoint. Kelompok kami itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Arif Wiwanto NPM 1922102440, dan yang kedua ada saudari Anis Mahmudah dengan NPM 1912100209. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu tentang evaluasi kurikulum. Nah, perlu kita ketahui evaluasi kurikulum. Jadi, evaluasi ini adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Jadi, maksudnya apa? Jadi, evaluasi ini dalam pendidikan ya, dalam pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuatu dengan tujuan yang akan ditetapkan. Lalu kurikulum ini adalah suatu rencana yang dibuat untuk membimbing anak. Maksudnya ini membimbing lebih tepatnya di sekolah ya. Jadi disajikan dalam bentuk dokumen atau sebuah media tertentu ya, yang disusun berdasarkan tingkat generalisasi. Dapat diaktualisasikan dalam kelas, lalu dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Jadi kalau digabungkan, evaluasi kurikulum ini adalah dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi antara evaluasi dan kurikulum ini tidak dapat dipisahkan ya. Jadi antara kedua ini ada hubungan timbal balik. Nah, hubungan antara evaluasi dan kurikulum ini bersifat organis dan prosesnya ini secara evolusioner. Ya. Jadi evaluasi ini merupakan juga sebuah kegiatan yang sangat luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, lalu dalam buku Hamalik ya, beliau berpendapat bahwa evaluasi kurikulum ini pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang diberlakukan ke dalam 4 tahap. Nah, tahap yang pertama ini bisa teman-teman lihat yaitu ada tujuan pembelajaran, ya kan? Jadi evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada pelaksanaan kurikulum. Ini pelaksanaan kurikulum ini atau proses pembelajaran yang meliputi metode, lalu media dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada di situ efektivitas. Nah, ini evaluasi terhadap efektivitas ini baik efektivitas waktu, tenaga, dan biaya. Lalu yang keempat ada hasil yang dicapai. Jadi evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai seperti itu. Nah, dalam buku Hamalik ini berpendapat bahwa kegiatan evaluasi ini kebutuhan dan layak terhadap kurikulum adalah suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program kegiatan pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas siswa pada khususnya. Hal ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai unsur utama pelaksana dan keberhasilan program pendidikan yang pada gilirannya membutuhkan pengelola dan pelaksana. Jadi
dan mampu menjalankan kegiatan pendidikan yang lebih berdaya. Lalu yang selanjutnya peran ya. Peran evaluasi kurikulum ini memegang peran yang sangat baik ya, peran yang sangat penting dan baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Nah, lalu peran evaluasi kurikulum ini dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal ya, sebagai berikut. Yang pertama ada konsep sebagai moral judgment ya. Lalu yang kedua ada konsep utama dalam evaluasi. Ini maksudnya adalah masalah nilai ya. Jadi hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Hal ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, ini berisi suatu skala nilai normal. Berdasarkan skala tersebut, suatu objek evaluasi dapat dinilai. Yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria praktis yang berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, suatu hasil dapat dinilai. Lalu yang ketiga, ada evaluasi dan penentuan keputusan. Ini maksudnya apa? Ini beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan, baik pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembangan kurikulum, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip. Ya, ini prinsip-prinsip maksudnya adalah prinsip-prinsip dan prosedur evaluasi kurikulum. Nah, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum ini ada yang pertama, ada tujuan tertentu. Maksudnya apa? Yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Lalu ada bersifat objektif. Maksudnya apa? Yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang nyata dan berdasarkan fakta, seperti itu ya, akurat gitu kan, yang diperoleh dari instrumen yang benar. Lalu bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Nah, seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakan pengambilan keputusan. Lalu kooperatif dan bertanggung jawab ya. Ini maksudnya apa? Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi itu harus bertanggung jawab ya bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penilik ya, atau pengawas gitu kan, orang tua dan juga siswa itu sendiri. Nah, di samping tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Lalu efisien adalah dalam penggunaan ini lebih apa ya? Efisien itu lebih memanfaatkan waktu, lebih memanfaatkan biaya, lalu lebih memanfaatkan tenaga dan peralatan yang menunjang gitu ya. Jadi dapat memanfaatkan atau mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga hasil evaluasi ini harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan material yang digunakan. Jadi kalau misalkan alat penunjangnya itu harganya sekian dan sudah bagus, nah seharusnya hasilnya sepadan gitu kan. Jangan sampai ketika waktunya sudah pas gitu kan, lalu alat-alat penunjangnya sudah baik, tetapi hasilnya jelek. Itu sangat-sangat uh, tidak di ini, tidak di tidak untuk dicontoh seperti itu kan. Lalu yang selanjutnya ada berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum, sehingga para guru dan kepala sekolah ini sangat berperan penting karena mereka lah yang mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum yang diterapkan. Jadi
harus berkesinambungan antara warga satuan pendidikan, dimulai dari kepala sekolah, lalu di bawahnya ada waka kurikulum, di bawahnya ada guru-guru, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, ini ada prosedur evaluasi kurikulum. Yang pertama ada kajian terhadap evaluasi. Ya, jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh evaluator terhadap kurikulum atau bentuk kurikulum yang menjadi evaluasinya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum. Nah, evaluator ini harus mempelajari secara mendalam latar belakang kelahiran suatu kurikulum, landasan filosofis dan teoritis kurikulum tersebut. Kalau ada ide kurikulum, ya kan, model kurikulum yang digunakan untuk dokumen kurikulum, proses pengembangan dokumen kurikulum, proses implementasinya, dan evaluasi. Lalu yang kedua ada pengembangan proposal. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan pada langkah pertama, maka evaluator ini kemudian mengembangkan proposalnya. Untuk itu, maka evaluator memutuskan pendekatan dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Evaluator ini dapat menentukan apakah yang akan digunakan adalah evaluasi kuantitatif ataukah evaluasi kualitatif. Nah, jadi di sini dalam pengembangan proposal, si evaluator dapat memilih ya. Kalau kuantitatif itu kan dia proposalnya penelitiannya lebih cenderung ke angka seperti itu. Ya, tentu saja sebagai faktor pribadinya seperti pendidikan dan pandangan keilmuannya akan sangat menentukan pendekatan metodologi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, pertemuan atau diskusi proposal, ya. Pertemuan dengan siapa? Dengan pengguna jasa evaluasi. Nah, pertemuan ini atau diskusi ini, ya, pengguna jasa evaluasi merupakan langkah penting dan menentukan, ya. Hasil diskusi dengan pengguna jasa akan menentukan apakah proposal yang diajukan akan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, seperti kita ketahui ya, proposal dalam kita mengajukan proposal itu tidak hanya tidak 1-2 kali di ACC, bahkan berkali-kali, revisi-revisi dan sebagainya. Ya. Jika evaluator ini berhasil meyakinkan calon pengguna jasanya, calon pengguna jasa evaluasi, maka proposal yang diajukan ini mungkin akan disetujui dan pekerjaan evaluasi akan dapat dilaksanakan. Artinya apa? Tidak ada pekerjaan evaluasi yang dilakukan berdasarkan proposal tersebut. Lalu yang keempat ada revisi proposal. Nah, revisi proposal ini adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan antara pengguna jasa evaluasi dengan evaluator. Ya, jadi antara yang diserahkan proposal dengan yang pembuatnya. Apabila dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut berbagai komponen harus direvisi, ya, maka adalah kewajiban evaluator untuk melakukan revisi pada proposalnya. Hasil revisi harus diperlihatkan kembali kepada pengguna jasa evaluasi dan disetujui, ya. Jika dari hasil diskusi pada pertemuan itu tidak ada hal yang perlu direvisi, maka langkah revisi ini dengan sendirinya tidak diperlukan. Lalu yang kelima, rekrutmen personalia. Nah, ini untuk pekerjaan evaluasi mungkin saja dilakukan ketika proposal disusun. Jika prosedur itu ditempuh, maka rekrutmen dianggap sudah terjadi. Dalam hal demikian, maka pada proposal jumlah orang, nama serta kualifikasi harus dicantumkan. Pencantuman itu akan memberikan nilai lebih pada proposal. Jadi pada susunan proposal isinya sudah ditentukan, ya, harus ditentukan jumlah orang, nama serta kualifikasi yang dicantumkan. Jadi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan proposal tersebut, tergantung proposal yang diajukannya apa. Lalu selanjutnya ada pengurusan persyaratan administrasi. Nah, setiap kegiatan ini, ya, setiap berkegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum memerlukan berbagai formalitas administrasi. Evaluator harus mendapatkan persetujuan dari pengguna kurikulum, pimpinan sekolah atau atasannya, dan mungkin juga dari pejabat yang terkait dengan masalah keamanan sosial politik.
Untuk itu diperlukan berbagai surat seperti surat izin melakukan evaluasi, surat permohonan kesediaan menjadi responden, surat identitas anggota, dan sebagainya. Nah, keberadaan surat ini sangatlah penting dan sangat mutlak untuk diperlukan. Ya, karena proposal bersifat resmi dan harus pendukungnya juga adalah surat-surat resmi. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian pelaksanaan. Nah, ini adalah suatu kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Semakin luas wilayah yang dievaluasi, maka semakin banyak pula yang harus dilibatkan. Maka semakin rumit pekerjaan manajemen yang harus dilakukan jika evaluasi itu hanya dilakukan oleh hanya seorang saja. Maka manajemen tidak akan serumit jika evaluator terdiri dari sebuah tim. Ya. Jadi kalau namanya proposal pengajuan itu berarti ada kaitannya di poin kelima ya, ada rekrutmen personalia. Jadi di situ kan dalam proposal itu tersusun dari berbagai macam uh, hierarki, maksudnya dari pimpinan lalu yang ada bawah-bawahannya gitu kan. Jadi mereka-mereka ini yang akan menjalankan kegiatan evaluasi kurikulum. Jadi tidak hanya pimpinan saja yang bekerja seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis data. Pekerjaan analisis data tentu saja merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Ketika model yang digunakan adalah model kuantitatif, dan dengan demikian data utama evaluasi adalah data kuantitatif ya. Proses dan teknik pengolahan data yang diakui dalam model kuantitatif harus dilaksanakan. Lalu ada penulisan pelaporan. Nah, penulisan pelaporan ini sebagaimana halnya dengan analisis data. Penulisan laporan harus dilakukan oleh evaluator dan tim evaluator. Format laporan harus disesuaikan dengan kesepakatan yang dilakukan pada waktu awal. Lalu selanjutnya ada pembahasan laporan dengan pemakai jasa. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Ya, untuk melengkapi laporan tersebut. Lalu penulisan laporan akhir. Penulisan laporan akhir adalah sebagai hasil dari revisi yang harus dilakukan evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Lalu yang selanjutnya ada model ya. Model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada penelitian. Ya, evaluasi kurikulum model penelitian. Research evaluation model. Nah, research evaluation model ini menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah cooperative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan dengan antara dua macam kelompok. Nah, lalu yang selanjutnya ada berorientasi pada tujuan. Model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau goal objective oriented evaluation model. Dalam model ini evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan-tujuan atau kompetensi tersebut. Yang ketiga, ada model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal free evaluation model. Nah, model ini dikembangkan oleh Michael Scriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapatnya, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Cara dengan memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi,
baik hal-hal positif yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat ada model campuran atau multivariasi. Nah, model ini adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari berbagai model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Lalu yang selanjutnya ada model Evaluation Program for Innovative Curriculums atau EPIC. Ya, model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Ya, artinya ini kan kubus memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku atau behavior yang meliputi perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Bidang kedua adalah pembelajaran atau instruction yang meliputi organisasi, materi, metode atau fasilitas atau sarana dan pendanaan. Lalu bidang yang ketiga adalah kelembagaan atau institution yang meliputi guru, peserta didik atau murid, administrasi, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Lalu yang keenam ada model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Model ini dikembangkan oleh Staff Leburn tahun 1967 dan kawan-kawan di Ohio State University, Amerika Serikat. Dan model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem. Maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIPP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model CIPP. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh ada model Ten-Brink. Model Ten-Brink ini mengemukakan adanya 3 tahap evaluasi kurikulum. Yang pertama ada tahap persiapan, ya. Langkah-langkahnya ada melukiskan secara spesifik, itu yang pertama, ya. Melukiskan secara spesifik pertimbangan dan keputusan yang dibuat. Lalu yang kedua, melukiskan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, memanfaatkan informasi yang ada. Yang keempat, menentukan kapan dan bagaimana cara memperoleh informasi. Yang kelima, menyusun dan memilih instrumen pengumpulan informasi yang digunakan. Tahap yang kedua, ada tahap pengumpulan data melalui 2 langkah, yaitu memperoleh informasi yang diperlukan dan menganalisis dan mencatat informasi. Lalu tahap yang ketiga ada tahap penilaian yang berisi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu membuat pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Kegiatan kedua, membuat keputusan yang merupakan suatu pilihan beberapa alternatif tindakan. Kegiatan yang ketiga, mengikhtisarkan dan melaporkan hasil penilaian. Yang kedelapan ada pendekatan proses. Nah, evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif, yang menjadi pendekatan yang penting. Karakteristik model ini adalah yang pertama, kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebagai pelaksanaan evaluator yang berada di lapangan. Sangat peduli dengan masalah yang oleh para pelaksana kurikulum. Lalu evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum adalah merupakan suatu kesatuan tubuh yang tidak terpecah belah dalam bagian-bagian tertentu. Lalu yang kesembilan ada model evaluasi kuantitatif. Nah, model evaluasi kuantitatif ini ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, paradigma positivisme menjadi tradisi keilmuan dalam evaluasi terutama melalui tradisi psikometrik. Yang terakhir ada model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi ini adalah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi.
Nah, jadi oleh karena itu, kurikulum dalam dimensi kegiatan atau proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Suatu kurikulum walaupun harus dikatakan bahwa perhatian utama terhadap proses dimensi lain. Model utama evaluasi kualitatif ini adalah studi kasus. Demikian kuatnya posisi studi kasus sebagai model utama di lingkungan evaluasi kualitatif, sehingga setiap orang berbicara tentang model evaluasi kualitatif, maka nama studi harus segera muncul dalam kotak memorinya. Lalu untuk kesimpulan, jadi evaluasi kurikulum adalah sebagai usaha sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum yang digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.